Selamat datang di konten channel YouTube Adi Simbolon and Love From. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Adi Partogi Singal Simbolon. Saya Maha, pemilik konten YouTube Adi Simbolon and Love From. Yang pada kesempatan hari ini, sebelum masuk dalam pembahasan, banyak ada dugaan, ada kabar-kabar miring. Kenapa Adi Partogi membuat channel YouTube? Apakah mencari suatu sensasi atau mencari keuntungan dari YouTube, atau mengikuti tren yang sekarang lagi banyak lagi bikin channel YouTube? Saya sampaikan terus terang kepada siapapun yang menyampaikan berita dugaan penyampaian informasi tentang saya membuat konten YouTube ini bukan seakan-akan mencari sensasi, bukan untuk seakan-akan untuk mencari keuntungan. Di sini saya memberikan informasi atau tentang masalah keadilan, membicarakan tentang masalah keadilan. Yang selama ini keadilan ini belum sepenuhnya, ya bisa dikatakan belum sepenuhnya keadilan terpenuhi. Ya, inilah bagi masyarakat pencari keadilan. Saya hanya menyampaikan ini inspirasi penyampaian ini untuk membahas apa yang disuarakan masyarakat tentang keadilan. Ya, tapi sebelumnya saya masuk dalam pembahasan pokok pembahasan utama. Pertama kali, tolong berikan di kolom komentar, sampaikan apa yang ingin masyarakat sampaikan, keluh kesahnya atau hal positif atau apa untuk buat saya di konten YouTube Adi Simbolon and Love From. Tentang masalah hukum pun juga boleh diberikan komentar di sini, kolom komentar. Berikan like juga, share video YouTube saya, channel YouTube saya di Adi Simbolon and Love From, dan juga nyalakan lonceng subscribe di YouTube channel saya supaya saya bisa berkembang lagi, inovasi lagi, pembahasan yang menyangkut tentang keadilan. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada kepolisian, jajaran kepolisian dari Kapolri sampai tingkat bawah, karena dengan adanya polisi kita sudah nyaman dan keadilan itu dapat terpenuhi. Ya. Di sini saya ingin membahas tentang ketidakadilan terhadap tindak pidana kekerasan hewan. Tentang tindak pidana kekerasan hewan. Ya. Di sini saya coba menyampaikan sedikit ulasan kenapa tentang masalah tindak pidana kekerasan hewan. Di negara Indonesia, tentang tindak pidana hewan dengan manusia, setiap detiknya tindak kekerasan hewan dengan manusia itu lebih tinggi hewan, ya, jajarannya. Ya, kalau kita melihat ya proses keadilan ini proses hukumnya, kalau benar atau tidak benar ya ini masih dugaan. Kekerasan hewan ini lebih tinggi
kekerasan hewan ini lebih tinggi daripada kekerasan manusia. Ya, itu yang sangat menyedihkan bagi kita. Setiap detiknya hewan ada aja disiksa, dibunuh, disiram, ditelantarkan. Ya, kenapa saya menyampaikan tentang tindak pidana kekerasan hewan? Sebab saya pernah sekali mendampingi salah satu komunitas dan juga korban, owner sebagai korban ya hewan. Itu saya tidak menyampaikan komunitas siapa dan pemiliknya ini, dan ini banyak ya, saya selalu mendampingi mereka para pemerhati hewan ya, dari pemerhati dog lovers, dari cat lover atau animal lain ya. Saya ingin menyampaikan kelemahan hukumnya ya, dalam tindak pidana. Saya sampaikan kelemahannya di dalam hukum ya, tindak pidana kekerasan hewan dari ini bagi pelaku ya, bagi pelaku kejahatan ya. Saya coba mengulas jeratan hukumnya. Dari pasalnya dulu ya, saya sampaikan, yaitu pasal pidananya pasal 302 ya, 302 KUHP ya. Di sini saya mencoba ulasan sedikit ya pasal 302 ini supaya dipahami dulu ada apa dengan pasal 302 dengan pasal 406 ayat 1 dan ayat 2 ya. Ini saya mencoba membahas pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Dalam kutipan pasal 302 kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP ayat 1 menjelaskan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 karena telah melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Nah, di ayat 2-nya, jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp300. Nah, kita mereview dulu di pasal 302 ya. Di sini ada, makanya di pasal 302 dalam ayat 1 ya dan ayat 2 sangat berbeda sanksi pidananya bagi pelaku kejahatan tindak pidana ya kekerasan hewan. Di sini di ayat 1-nya 302 KUHP ayat 1 tentang masalah denda masa kurungannya itu 3 bulan di ayat 1. Di ayat 2-nya itu dinyatakan penjara paling lama 9 bulan. Nah, inilah yang masih ricuh, masih banyak perbedaan pendapat tentang masalah pasal 302 ini di ayat 2 dan ayat 1 dan ayat 2. Nah, ini yang dibilang masih lemahnya hukum. Ya,
Kalau kita ini yang kita lihat di pasal 302 ayat 1 dan ayat 2 ini kurang lebih di bawah 5 tahun. Sangat menyedihkan. Ini 5 tahun aja nggak ada, 1 tahun aja pun kurang. Ya. Ini 302 di ayat 302 ya. Saya menyampaikan itu ayat 302-nya. Nah, di dalam pasal 406-nya kita bahas lagi ya. Nah, kita ulas di pasal 406. 406 itu nah, ya, di pasal 406. Ya. Kita baca pelan-pelan supaya kita mengartikannya juga memahami tentang sanksi pidananya. Kita pelan-pelan. Nah, di ayat di mana? Dijatuhkan pidana terhadap. Kita baca pelan-pelan ya. Kita membahas ini, jangan sampai kita jangan sampai ini kena pada diri kita. Ini sangat fatal loh kalau kita bisa 406 ini loh. Yang harus kita cerna itu ya. Di ayat nih di ayat 2 ya, 406 ayat 2, dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan. Nah, sekali lagi saya baca pelan-pelan ayat 2-nya ya, di 406 ayat 2. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Nah, di ayat 1 mengatakan ya, nih kita buka ke ayat 1-nya dulu, ayat pertamanya. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian atau kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak 4.500 ya. Inilah referensi hukumnya di 406 ini ya. Kalau kita mengamati 406 mengamati tentang 302 dan 406 ya. Kalau saya pribadi melihat ini referensi hukum pasal ini di dalam kitab undang-undang hukum pidana, wow, sangat miris, sangat sedih sekali ya kalau saya bisa membaca ini. Pilu hati saya sebagai orang hukum ya. Bagaimana bagi para pemilik hewan ya, pemilik hewan dan pecinta hewan, ini sangat ya bisa dibilang ya emosional mereka ya ini. Kenapa? Ya sanksi pidananya aja masih ringan, masih lemah dia di dalam pasal 302 KUHP dan pasal 406 KUHP ya.
kayak nggak ada nilai, tidak ada perlindungan bagi para pemilik hewan atau pecinta hewan. Tuh, ada apa ya dengan pasal ini tersebut? Itu pasti ada tanda tanya. Nah, dan ada dugaan setiap pemilik hewan atau pecinta hewan kadangkala menyampaikan ingin membuat aduan atau laporan ke polisi, hanya diterima hanya laporan ya. Tapi untuk naik ke P21 ya, ini sedikit saya membahas, masuknya sampai ke P21 itu sangat berat sekali, karena proses hukumnya itu ya, kenapa? Lihat pasalnya ya, dalam proses hukum. Nah, kembali lagi pada pasalnya. Nah, jujur, payung hukum untuk undang-undang perlindungan hewan ya, itu di dalam undang-undang perlindungan hewan sendiri ya. Saya sampaikan lagi, di dalam undang-undang perlindungan hewan itu sama sekali belum ada sanksi pidananya, hanya mengacu pada KUHP. Itu belum ada. Saya sampaikan lagi, ya, dalam undang-undang perlindungan hewan ya, saya sampaikan dalam undang-undang perlindungan hewan belum ada sama sekali. Tuh. Ya. Tidak menjelaskan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Ya. Ini loh, miris saya baca ini Undang-Undang Perlindungan Hewan ini. Undang-Undang tentang peternakan dan kesehatan hewan itu ya. Undang-Undang Perlindungan Hewan pun juga ya. Ini miris kalau saya bilang. Ya, lemah sekali bagi para pemerhati hewan. Ya. Sangat miris loh. Saya baca ini sedih. Ini jujur aja. Saya melihat ini dalam Undang-Undang Perlindungan Hewan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 dan contoh Undang-Undang Hewan ya. Dan ini ya, perubahan bukan contoh ya, maaf. Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 dirubah ya ke Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014. Di dalam undang-undang tersebut ya, itu tidak menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Nah, makanya kadang-kadang penyidik kepolisian menerapkan itu pun bingung, sangat bingung sanksi pidananya. Kenapa? Karena masih lemah 302 ini, 302 produk 302, 406 dalam KUHP itu masih lemah. Makanya kadang-kadang ikhlas pemilik hewan ini mau menyampaikan, "Bang, bagaimana nih Bang?" Mereka bilang gitu, "Bang, mau bagaimana nih? Kita sebagai pemilik hewan. Dalam pasal 302, 406 aja masih lemah Bang." Nah,
menerapkan pasal yang lain pun juga nggak bisa. Ya. Kenapa? Mengacu KUHP ini, hanya KUHP ya, yang menjelaskan ya. Ada 2 pasal di dalam KUHP yang benar-benar menjelaskan tentang hewan. Ya, pidananya itu 302 dan 406. Ya. Mengadopsi lagi kalau pidana, pasal pidana lain, belum bisa. Itu yang mengharukan, itu yang sangat menyedihkan ya. Bagi pemilik atau owner hewan dan juga pecinta hewan. Disinilah yang harus ya kita pilah, kita bungkus ya, bersama Komisi 3 DPR RI. Ya, saya berharap kepada anggota bagi anggota Dewan Komisi 3 DPR RI, yang dimana kali saudara-saudaraku, teman sejawatku, atau abang-abangku atau kakak-kakakku yang telah duduk di DPR RI, jadi di DPR, tolong benahi, tolong berikan sanksi pidananya di atas 5 tahun bagi pelaku tindak pidana, dan pisahkan undang-undang peternakan dengan undang-undang perlindungan hewan. Ya, sampai saat ini undang-undang perlindungan hewan belum ada. Sinilah lemahnya di Indonesia. Ya. Di beberapa saya nggak menyebutkan negaranya, tapi di beberapa negara luar mereka memiliki undang-undang perlindungan hewan tersendiri. Kenapa di Indonesia belum ada undang-undang perlindungan hewan? Itu. Di sini saya membahas ini sedikit melenceng. Ya. Karena saya ingin menyampaikan ini karena suara mereka, para pemilik hewan dan pecinta hewan. Sudah sangat banyak sekali sedihnya mereka, pertarungan mereka untuk menyelamatkan hewan. Pertama dari penyiksaan, penelantaran, dan berbagai hal lagi. Yang paling sedih, mohon maaf, beribu-ribu maaf kalau ada yang tersinggung. Ya, adanya perdagangan atau penjualan daging anjing secara bebas, secara ilegal. Saya tidak sebutkan di kota mana, provinsi mana, tapi ini ada. Ya, ada pasar gelap. Dugaan saya ada pasar gelap, ada penjualan daging hewan, bukan hanya daging. Ya, daging ya, hewan-hewan. Ya, saya nggak bisa menyebutkan daging hewan apa saja. Tapi ini sangat mengerikan sekali. Luar biasa. Tidak ada perlindungan bagi hewan-hewan tersebut. Jujur. Sudah saatnya, waktunya hak asasi hewan harus ditegakkan, didirikan. Kenapa? Sampai saat ini hak asasi manusia sudah ada. Kenapa hewan belum ada perlindungan hak asasi hewan? Kalau kali ya konyol. Tapi di negara luar ada loh hak asasi hewan. Memperjuangkan hak asasi hewan pun ada. Jujur aja. Saya sampaikan lagi. Ini fakta loh. Saya bilang.
makanya ini bukan bicara bohong saya. Ini berbicara tidak. Ya. Di sini hak asasi hewan juga dikenal sebagai kebebasan hewan adalah ide bahwa hak dasar hewan non manusia ya harus dianggap sederajat sebagaimana hak dasar manusia. Tuh. Para pendukung mendekati masalah ini dari posisi filosofi yang berbeda, mulai dari gerakan proteksionis yang dicetuskan filsuf Peter Singer dengan fokus utilitarian terhadap penderitaan dan konsekuensi daripada konsep hak itu sendiri, sampai ada gerakan abolisionis yang dicetuskan Profesor Hukum Gary Francione yang menyatakan bahwa hewan hanya butuh satu hak, yaitu hak untuk tidak dijadikan benda atau properti. Meski ada berbagai macam pendekatan, mereka semua setuju bahwa hewan harus dipandang sebagai orang non manusia dan anggota komunitas moral, serta tidak digunakan sebagai makanan. Nah, saya ulang lagi, garis miring ya. Serta tidak digunakan sebagai makanan, pakaian, subjek penelitian atau hiburan. Nah, ya, pencetus awal hak asasi hewan adalah Jeremy Bentham di tahun 1748 sampai 1832. Nah, selanjutnya Henry Shaw dari tahun 1851 sampai 1939. Pencetus modern Peter Singer, Tom Regan, Gary Francione. Nah, dan di sini ya inilah ya, mereka ini pejuang, mereka yang memperjuangkan hak asasi hewan. Ya, ini saya sampaikan benar-benar ya. Bahkan ada hari loh, saya menyampaikan ini Bu, saya tidak bohong. Bahkan ada hari hak asasi hewan selalu diperingati setiap tanggal 15 Oktober di dunia. Peringatan ini dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, OIE. Sekali lagi saya sampaikan, bahkan ada hari hak asasi hewan yang selalu diperingati pada tanggal 15 Oktober. Peringatan ini dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia. Nah, tuh. Mantap gak? Ada harinya loh. Hari hak asasi manusia ada. Hari buruh ada. Ya. Sedunia ya. Nah, di sini tanggal 15 Oktober ada loh hari hewan, hari asasi hewan loh. Nah, hak asasi hewan, apa saja ya hak asasi hewan terdiri? Saya sampaikan, bebas dari rasa haus dan lapar, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas untuk berekspresi sesuai tingkah laku alami mereka. Nah,
Tuh, baru bebas dari rasa takut. Nah, tuh ya. Saya sampaikan ya. Bebas dari rasa takut dan tertekan. Bebas dari rasa sakit atau dilukai. Nah, inilah yang bapak-bapak yang di Komisi 3 DPR RI dan dari kepolisian, ya, dari Polri, ya, itu yang saya sampaikan. Sebab ini saya sampaikan ini bukan saya ada-ada, tapi ini ya secara apa yang saya sampaikan itu ada fakta. Kalau bapak-bapak tidak percaya, buka saja di Google, di search tentang Hari Hak Asasi Hewan tanggal 15 Oktober. Ya. Itu. Ini bukan sembarangan saya bicara. Ini fakta yang sudah terjadi. Hari Hewan Sedunia diperingati tanggal 4 Oktober. Nah, ada lagi. Diperingati setiap tanggal 4 Oktober 2019 sebagai salah satu makhluk yang hidup di bumi berdampingan dengan manusia. Hewan juga memiliki hak untuk hidup tanpa rasa sakit dan menderita. Hanya karena manusia berada di puncak rantai makanan, bukan berarti manusia satu-satunya memiliki hak untuk hidup. Nah, tuh. Nah, Richard Ryder dalam bukunya Feminism A Modern Morality tahun 2001 mengatakan rasa sakit adalah indikator untuk mengukur moralitas di era ini. Jika manusia enggan dilukai dan merasa sakit, maka binatang juga demikian, sebab keduanya adalah makhluk hidup yang dapat merasakan. Nah, di Indonesia masih dalam hukumnya, koridor hukumnya itu KUHP pasal 302 dan 406 dan juga Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan. Nah, ini tentang peternakan dan kesehatan hewan. Tidak menjelaskan, tidak ada pemisahan antara perlindungan hewan. Nah, itu yang harus dibedakan antara Undang-Undang Nomor 18 ini tentang peternakan dan kesehatan hewan. Tidak ada, belum ada koridor pemisah. Harusnya sudah pemisah tentang undang perlindungan hewan. Tuh. Itu yang saya sampaikan. Ya. Sini saya menyampaikan ya karena apa yang saya katakan. Ya. Kesedihan para pecinta hewan dan para pemilik hewan. Itu yang masih yang sekupan kecil ya, seperti komunitas anjing, komunitas kucing. Kenapa? Ya anjing sama kucing ini, ya saya katakan kucing dan anjing ini dipelihara, ya, disayangi sama mereka. Tapi tiba-tiba banyak ya orang banyak ya masih dugaan banyak masyarakat belum memahami tentang hak asasi hewan. Seenaknya menyiksa hewan, seenaknya dia membunuh, meracuni. Ya, yang hewan paling disiksa adalah di negara Indonesia. Hewan paling yang disiksa oleh manusia ya, itu anjing, kucing, dan yang dipergunakan untuk atraksi adalah
monyet. Ya. Monyet pun ada, tindak kekerasannya juga ada. Di antara 3 binatang ini, ya, anjing, kucing, dan monyet, setiap titiknya ada. Ya. Ini pemerhati loh yang menyampaikan ini. Para pecinta hewan, para komunitas hewan, mereka membutuhkan undang-undang perlindungan hewan dan membutuhkan namanya keadilan dan membutuhkan hukuman tindak pidana jeratan bagi para pelaku dugaan tindak pidana kekerasan terhadap hewan. Disinilah yang saya ingin sedikit menyampaikan keluh kesah yang disampaikan oleh para pecinta, ya, kepada bapak-bapak atau kakak-kakak atau ibu-ibu yang ada di Komisi 3 DPR RI. Ya, inilah suara mereka, ini isi hati mereka. Kepada Bapak Kapolri, mohon untuk dibukakan pintu buat para dan dilanjutkan buat setiap buatan laporan, ya, laporan tindak pidana kekerasan hewan supaya diterima dengan baik, dan juga setiap LP, laporan polisi yang ini ditindaklanjuti sampai ke pengadilan, ya, supaya keadilan itu sama rata di mata hukum. Saya tidak menyimpang dari konten yang saya bicarakan. Ini bukan asal-asal saya bicara, saya buat konten. Di sini saya membuat konten untuk membuka mata masyarakat pencari keadilan, dan ini suara mereka yang para pencari keadilan, yaitu saat ini yang saya sampaikan itu di mana itu pecinta hewan dan pemilik hewan, ya, dan pemerhati hewan. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan dari dog lovers di seluruh yang ada dimanapun, cat lovers, pemerhati hewan. Saya berterima kasih. Ini suaranya kalian yang saya sampaikan melalui channel YouTube saya. Semoga suara hati ini bisa diterima oleh bapak-bapak Komisi 3 DPR RI, bapak-bapak atau ibu-ibu Komisi 3 DPR RI, dan juga Bapak Kapolri, supaya membuka mata hatinya, sebab Polri juga mempunyai K9, ya, yang dimana K9 itu yaitu tentang hewan, yang digunakan itu hewan. Di TNI pun juga ada K9-nya, ya. Semoga kita semua, bagi siapapun yang pastinya, ya, memiliki hewan, saya yakin suara ini menjadi suara kebenaran dan suara keadilan dan suara perubahan, ya. Saya mohon untuk penyiksaan, kekerasan hewan, dan penjualan ilegal hewan dan perdagangan hewan yang secara ilegal atau legal, secara terang atau tertutup, saya mohon ditindak lanjuti sampai putusan pengadilan, proses hukum terus berjalan. Itu yang saya sampaikan kepada Bapak Kapolri. Mohon ini dikembangkan, mohon kita bersama-sama, karena kita juga makhluk hidup, sama makhluk yang ciptaan
Ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Hewan punya juga hak, manusia pun juga punya hak. Itu yang saya sampaikan. Salam hormat saya